Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irna Lisnawati, NPM 120404190086. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi beserta contohnya tentang komunikasi intrapersonal dan interpersonal, juga ada komunikasi verbal dan nonverbal. Nah, komunikasi intrapersonal itu adalah penggunaan bahasa atau pikiran yang terjadi di dalam diri komunikator itu sendiri. Nah, di dalam komunikasi intrapersonal ini ada proses dan tahapannya, mulai dari sensasi penangkapan stimulus, persepsi-persepsi dalam pengalaman tentang objek peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dari dengan menyimpulkan informasi dan penafsiran pesan. Selanjutnya ada memori. Proses kerja memori melewati 3 proses, yaitu perekaman, penyimpanan, dan pemanggilan. Selanjutnya ada berpikir. Berpikir dilakukan untuk memahami realitas dalam rangka mengambil keputusan dan memecahkan persoalan masalah dan menghasilkan ide yang baru. Nah, dalam interpersonal ini juga ada faktor yang mempengaruhi komunikasi interpersonal, seperti perkembangan, nilai, emosi, latar belakang, sosial kultur, gender, pengetahuan, dan lingkungan. Hari ini makan apa ya? Lagi pengen yang manis tapi gak mau gendut. Lagi pengen yang asin tapi boleh juga sih kayaknya. Apa yang asin aja ya? Boleh juga tuh. Di sini juga ada komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal merupakan interaksi verbal dan non-verbal antara dua orang atau lebih yang saling tergantung satu sama lain. Di dalam interpersonal ini ada elemennya seperti sumber penerima, receiver, pesan, encoding, decoding, media, gangguan, umpan balik atau feedbacknya, dan etika. Di sini juga ada prinsip-prinsip komunikasi interpersonal. Sebagai komunikasi interpersonal itu bisa suatu proses transaksional komunikasi yang bertujuan untuk belajar, bermain, membina hubungan, mempengaruhi, dan membantu. Komunikasi interpersonal juga termasuk ambigu hubungan, soalnya dapat membentuk simetris atau komplementer. Dan komunikasi interpersonal juga merujuk pada isi dan hubungan di antara para partisipan komunikasi. Dan ini juga komunikasi interpersonal juga tidak dapat dihindari, tidak dapat diulang, tidak dapat diubah. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi dari interpersonal ini. Ada sikap percaya diri, sikap sportif, sifat terbuka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Habib. Habib. Gimana? Sehat, Bib? Alhamdulillah. Dari mana, Bu? Tadi habis beli bakso, Beli bakso? Di mana? Gak ngajak makan Iya. bakso teh. Mau makan bakso nggak, Bib? Ntar Mana saya jauh, pesenin, enggak di sana, dekat. Boleh tuh. Hah? Nanti Ya, bareng kan? Iya, oke. Beresin dulu Ah, aja, beresin ini tugas. tugas SNE. Komunikasi nonverbal dan verbal. Pesan yang disampaikan pengirim kepada penerima pesan tersebut dikemas dengan kata-kata verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi dalam bentuk tulisan atau lisan, sedangkan komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang umumnya menggunakan bahasa tubuh seperti gerakan tangan, raut wajah, gelengan, dan tindakan. Jalur alternatif dan transmisi informasi menyampaikan emosi, informasi, empati, maksud, dan berbagai hal lainnya hanya dengan menggunakan kata-kata ataupun kalimat. Menonjolkan artikulasi dan intonasi. Perbedaan artikulasi dapat menghasilkan arti yang berbeda. Alat asosiasi yang efektif yaitu diskusi, menyapa, sekedar mengobrol, hal sosial lainnya, sarana mengembangkan bahasa, kata gaul, ataupun istilah internet. Contohnya seperti contoh dari komunikasi verbal itu ketika di forum gitu, baik chat ataupun diskusi, rapat, pidato, ataupun berinteraksi lewat sosial media.
Sedangkan komunikasi nonverbal itu komunikasi yang tidak menggunakan bahasa secara langsung, seperti halnya tadi, seperti lambaian tangan untuk menyampaikan selamat tinggal. Contohnya yang paling sederhana dalam dunia modern atau komunikasi biasanya menggunakan kalimat verbal ini ketika pasti misalnya berbicara badan Anda untuk mengarahkan, untuk memperjelas bahwa Anda kalian menyampaikan sesuatu. Nah, di sini juga ada fungsi dari komunikasi nonverbal itu sebagai pelengkap. Komunikasi verbal dan nonverbal adalah memperjelas komunikasi menggunakan kata-kata. Sedang seseorang kadang dapat mengerti informasi yang lebih jika mendapatkan kombinasi komunikasi verbal dan nonverbal. Contohnya saat menyuruh seseorang untuk diam, kayak ya udah tinggal biasanya mengatakan jangan berisik. Tapi kalau misalnya di nonverbal cukup dengan tunjuk aja gini. Itu termasuk dalam komunikasi verbal dan nonverbal.